Halo teman-teman semua, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di video yang berikutnya, yaitu di pagi hari ini saya akan membahas mengenai kekuasaan, pengaruh, dan perilaku kepemimpinan. Dalam penyampaian ini nanti saya membagikan ke teman-teman semua yang saya ketahui apa sih kekuasaan, pengaruh, dan perilaku kepemimpinan. Ada yang perlu kalian ketahui mengenai kekuasaan, pengaruh, dan perilaku kepemimpinan. Ada perbedaan penting dari kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan yaitu kemampuan untuk menghasilkan efek pada orang lain atau potensi untuk memengaruhi orang lain. Sedangkan pengaruh yaitu perubahan dalam sikap, nilai-nilai, keyakinan atau perilaku seseorang yang menjadi sasaran pengaruh. Jadi di sini sudah dibedakan mengenai kekuasaan dan pengaruh. Adapun sumber-sumber kekuasaan kepemimpinan yaitu kepakaran, rujukan, sah, penghargaan, dan paksa. Kekuasaan kepakaran yaitu kekuasaan dari ilmu pengetahuan. Beberapa orang dapat memengaruhi orang lain melalui keahlian mereka dalam bidang tertentu. Jadi di sini yang dijelaskan itu soal intelijensi kita sebagai kepemimpinan, itu kita memiliki intelijensi yang lebih tinggi dari anggotanya. Kemudian kekuasaan rujukan yaitu pengaruh potensial yang dimiliki seseorang karena kekuatan hubungan yang dimiliki antara pemimpin dan pengikut. Kemudian kekuasaan sah, wewenang formal atau resmi yang dimiliki seseorang untuk membuat hal-hal terjadi karena mereka memiliki kekuasaan, wewenang untuk melakukannya. Kemudian kekuasaan penghargaan, yaitu potensi memengaruhi orang lain karena seseorang memiliki kendali atas sumber daya yang diinginkan. Kekuasaan memberikan kenaikan gaji, bonus, promosi, dan lain-lain. Itu contohnya tadi. Kemudian kekuasaan paksa, yaitu kebalikan dari kekuasaan penghargaan. Potensi memengaruhi orang lain melalui pemberian hukuman atau penghilangan hal-hal yang baik. Kemudian poin berikutnya yaitu jenis-jenis taktik memengaruhi. Di sini ada beberapa jenis-jenis taktik untuk memengaruhi, yaitu rational persuasion, yaitu siasat meyakinkan orang lain dengan menggunakan argumen yang logis dan rasional. Kemudian ada inspiration apples taktik, yaitu siasat dengan meminta ide atau proposal untuk membangkitkan rasa antusias dan semangat dari target person. Contohnya, seorang menteri yang membawahi Departemen Komunikasi dan Informasi atau Kominfo yang membuka kesempatan kepada seluruh komunitas IT untuk membuat proposal dan ide tentang pengembangan e-government di suatu negara. Kemudian jenis-jenis taktik memengaruhi yang lain yaitu consultation taktik. Kemudian jenis-jenis taktik untuk memengaruhi yang lain yaitu consultation taktik, terjadi ketika kita meminta target person untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang kita agendakan. Kemudian ada ingratiation taktik, adalah suatu siasat di mana kita berusaha untuk membuat senang hati dan tentram target person sebelum mengajukan permintaan yang sebenarnya. Kemudian ada personal appeal taktik, yaitu terjadi ketika kita berusaha mempengaruhi target person dengan landasan hubungan persahabatan, pertemanan, atau hal yang bersifat personal lainnya. Kemudian ada exchange taktik, yaitu mirip dengan personal appeal taktik, namun sifatnya adalah bukan karena hubungan personal semata, namun lebih banyak karena adanya proses pertukaran pemahaman terhadap kesukaan, kesenangan, hobi, dan sebagainya. Kemudian ada coalition taktik, yaitu suatu siasat di mana kita berkoalisi dan meminta bantuan pihak lain untuk mempengaruhi target person. Kemudian ada pressure taktik, yaitu terjadi di mana kita mempengaruhi target person
dengan peringatan ataupun ancaman yang menekan. Jadi sebelum kita memberi amanat, kita ancam dulu, baru dia melaksanakannya dengan baik. Kemudian ada legitimizing tactic, yaitu suatu siasat di mana kita menggunakan otoritas dan kedudukan kita untuk mempengaruhi target person. Poin yang ketiga yaitu perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek fungsi kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pemecahan masalah dan fungsi pembinaan kelompok. Aspek yang kedua yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu orientasi tugas, menekankan aspek teknis atau tugas dari pekerjaan. Yang kedua, orientasi karyawan, yaitu menekankan hubungan antara pribadi dan memperlihatkan kebutuhan karyawan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika misal ada kekurangan dari penyampaian materi tadi kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.